Unsur-unsur pembentuk dongeng. Unsur-unsur pembentuk dongeng. Dongeng berisi tentang sebuah cerita yang menarik untuk disaksikan atau didengar. Biasanya cerita dongeng berisi tentang tema-tema yang imajinatif. Hal inilah yang membuat pembaca ikut merasakan suasana yang terjadi di dalam cerita dongeng. Di sini kita akan mengenal dongeng, mulai dari pengertian hingga unsur pembentuknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian dongeng. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang enggak benar-benar terjadi. Dongeng sendiri merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya pengarang dongeng enggak dapat dikenali, mungkin karena dongeng merupakan bentuk cerita turun-temurun. Meski kejadian pada dongeng terkesan seperti kejadian nyata, tetapi pada dasarnya dongeng hanyalah cerita fiksi yang imajinatif. Biasanya dongeng menceritakan tentang binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Meski termasuk ke dalam cerita fiktif dan imajinatif, dongeng tetap bisa menghibur pendengar dan pembacanya. Selain itu, di dalam cerita dongeng terdapat banyak pesan moral yang dapat dipelajari. Maka dongeng bisa dijadikan sebagai media yang efektif untuk belajar tentang nilai-nilai kebaikan. Unsur-unsur dalam dongeng. Berikut ini unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita dongeng. 1. Tema, yaitu gagasan atau ide utama dalam sebuah dongeng. 2. Latar, yaitu keterangan tentang suasana waktu dan ruang saat terjadinya peristiwa. 3. Alur, yaitu peristiwa yang terjadi dalam sebuah dongeng. 4. Tokoh, yaitu pelaku yang ada di dalam cerita dongeng. 5. Penokohan, yaitu penampilan dan watak dari masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita dongeng. 6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dongeng kepada pembaca atau pendengar. Nah kids, itulah unsur-unsur dalam membuat sebuah dongeng. Bisa memperhatikan beberapa unsur tersebut. Yuk, jadi jagoan mendongeng. Kids, siapa yang suka tampil di depan umum atau suka mendongeng? Nah, sekarang ada kesempatan untuk kamu tampil. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional pada bulan November ini, Medianak Grid Network mengadakan panggung mendongeng untuk cerdas. Kalian bisa ikutan rangkaian kegiatan Lomba Jagoan Mendongeng yang didukung oleh Sinarmas Agri. Seperti apa sih lomba ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nah, dalam lomba ini ada 2 kategori lomba yang bisa diikuti loh. Kategori pertama untuk usia 6-14 tahun dan kategori kedua untuk usia 15 tahun ke atas. Itu artinya kakak-kakak, ibu, dan bapak juga boleh ikut. Seru kan? Lalu bagaimana cara ikut lomba ini? Mudah kok kids. Pertama, download ebook Rumbun dan Sahabat Rimba di link berikut ini. Pelajari cerita ini dan ceritakan kembali sesuai versi kamu. Untuk linknya juga sudah diletakkan di kolom deskripsi ya. Jadi tinggal klik saja. Oh iya, bila kesulitan untuk mengunduh dongengnya melalui smartphone, disarankan untuk membuka dan mengunduh melalui desktop atau laptop. Kedua, rekamlah saat kamu menceritakan kembali dongeng tersebut menjadi sebuah video mendongeng yang menarik. Dalam membuat videonya, peserta dapat dibantu oleh anggota keluarga lainnya ya. Ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram @majalahbobo, @majalahmombi, dan @mendongeng untuk cerdas. Keempat, kirim dan upload videomu ke Instagram feed. Lalu tag dan mention akun @majalah_bobo, @majalahmombi, dan @mendongeng untuk cerdas. Sertakan caption menarik yang menjelaskan tentang isi video itu dan alasan mengapa Anda ingin ikutan lomba ini. Kelima, tuliskan juga identitasmu berupa nama _usia _kategori pendongeng ya. Keenam, gunakanlah hashtag jagoan mendongeng, hashtag panggung mendongeng untuk cerdas, dan hashtag sinarmasagri x media anak pada postingan kamu ya. Ketujuh, ajak dan mention 3 akun temanmu untuk ikutan lomba ini.
Jadi semakin banyak yang akan ikut dan makin seru deh. Oh iya, kamu juga harus perhatikan beberapa hal ini saat membuat videonya ya. Pertama, format video dibuat landscape atau horizontal. Kedua, durasi video maksimal 4 menit, jika lebih akan menjadi pengurangan poin ya. Ketiga, suara dalam video itu harus terdengar jelas, cahayanya terang, fokus, dan tidak goyang. Keempat, silakan menggunakan properti mendongeng jika dibutuhkan. Dari kedua kategori, masing-masing akan dipilih 15 pendongeng terbaik sebagai finalis. Penjurian akan dilakukan oleh kakak-kakak redaksi dan bukan berdasarkan likes terbanyak ya. Semua finalis dari kedua kategori akan diseleksi lagi dan akan dipilih 3 pemenang utama dan 5 pemenang favorit jagoan mendongeng yang akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Wow, menarik sekali bukan? Batas pengiriman video ini ditunggu sampai tanggal 18 November 2021 ya. Apakah kamu terpilih sebagai jagoan mendongeng? Kami tunggu karya kamu yang terbaik. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!